Halo? Halo Mbak, selamat siang. Ya, selamat sore. Oh sore, oke oke oke. Gimana piye? Libur apa lembur hari ini? Aku sekarang lagi part time, udah diusir sama majikan. Mosok? Berarti untuk duit apa ora? Yo, entuk wi. Dapat. Berarti Entuk entuk apa uang cuti tahunan, entuk gaji terakhir, entuk transportasi. oh oke. Terus tapi aku ora diganti dua tiketnya, ditukake tiketnya pesawat tok. Oh oke. Berarti waktu kemarin ngasih notis langsung diusir majikan? Iya, 2 harinya diusir. Ah, Apa namanya, majikan ki nggak terima gitu loh, soalnya aku kan ngasih kata-kata kayak gitu, aku kan sama agency toh. Caranya nulis notis itu kan aku ngikutin cara agency. Agensi baru berarti ini sampean. Iya, di agency baru ini aku kan nunggu visa saya habis, nanti kan aku ke Macau gitu. Berarti tiketnya hangus no? Iya, maka dari itu kok saya kan mau tak ganti, minta ganti uang gitu, tapi majikan nggak ngasih, malah ngasih tiketnya. Wis sing bener ya tiket, majikan sampean nggak salah. Aturan itu sampean selesai kontrak harus dibelikan tiket pulang ke Indonesia. Aturannya itu harus pulang ke Indonesia, nggak ada aturan ke Makau itu. Ke Makau itu hanya anak-anak atau arek-arek sing banggil-banggil nggak pengen ketemu keluarga nih. Lah pengen meneh wong duit oke kok tak udah. Nggak makanya ya ojo sambat kalau tiketnya dihanguskan nggak dikasih uang kayak gitu ya. Iya, Cek. Oke. Jadi masih di Indo apa udah ke Hongkong? Lah aku ya masih di Indo no. Oh, Heeh. tak kira udah meluncur ke Hongkong. Lah terus alasannya sampean kemarin itu apa? Sampean resign itu alasannya apa? Lah itu kan anaknya kan nakal, terus apa, kurang makan, tidak nyaman itu. Tapi yang anaknya nakal nggak tak tulis, cuma aku tidak nyaman sama makan doang. Nggak nyaman sama kurang makan. Iya kan, anak yang nggak nyaman ki mas majikan itu nggak pernah apa ya, nggak pernah ngomong gitu kayak su gitu, nggak pernah curhat apa gimana gitu. Kayak aku ki kayak orang asing gitu, nggak pernah tidak ngomong. Aku tanya pekerjaan aja nggak dijawab. Oke. Lah terus sampean majikan yang baru, sampean udah menjamin kalau majikan yang baru jauh lebih baik. Ya insya Allah nggak tahu sih, jadi coba aja. Lah job yang baru apa? Engkak-engkik ki mesti gawe handset. Apa? Suarane engkak-engkik kok aja gawe handset. Enggak, aku nggak angkat kuki kok, nggak pakai headset saya kok nih. Oke kok engkak-engkik. Tak loudspeaker. Oh mungkin loudspeakernya mungkin. Iya. Ini kan HP apa namanya, HP second, aku beli HP second ya, HP dari majikan tak kurang gitu. Iya. Ya wes berarti kan sudah selesai kan? Tinggal sampean berjuang yang kedua kalinya aja. Ya job yang kedua ini jago apa? Ya itu jaga anak umur 16 tahun dan 26 tahun di Kolontong gitu. Kau lontong. Bisa. Jobnya. Tapi yang majikan masih sabar, soalnya masih proses kan, visanya juga belum turun. Tunggulah paling juga 2 bulan lagi selesai. Iya, mudah-mudahan saja nggak sampai 3 bulan. Enggak lah, paling 1 bulan selesai. Sampean di Makau 1 bulan paling visa udah turun. Aku kalau sudah turun terus aku pulang ke sini, kalau masih udah di Hongkong tak temuin. Oke, siap. Sampean mah kontrak masih panjang 2 tahun, ketemu kapan saja kan bisa kayak gitu. Iya,
Ya kan enak kalau Miss Juli kan kalau diajak ngobrol kan nyaman gitu. Oke. Yang penting intinya ini yang kedua kalinya sampean harus bener-bener ngempet sampai finish kontrak, jangan ngebreak lagi ya, karena kesempatan hanya sekali. Jadi sampean Iya Miss, ternyata tuh ngebreak itu kok capek ya Miss. Ternyata aku tak kira itu nggak capek. Capeknya itu bawa koper riwa-riwi gitu loh cek. nah gitu. Kayak wong boyongan gak enak sing nulungi kok. Iya ternyata itu nggak seindah di bayanganku. Aku kapok. Aku kapok nih. Orang panu berikutnya tak tahan kayak mau Makanya harus keimangan tak tutup dewi. harus begitu. Harus begitu ya. Mbuh piye carane, pokoknya sampean cari cara. Kekurangannya majikan di mana, sampean cari cara, mbuh piye carane sampean harus bisa finish kontrak kayak gitu. Iya, aku harus gitu Miss. Sekarang aku udah kapok kayak apa di ibaratnya pengen notis malah nggak jadi maksudnya ini majikan nggak mau tanda tangan kan, terus aku diusir kan berarti aku diinterminator nih. Iya no, belum nanti kita nggak tahu nanti tulisannya majikannya rekodnya seperti apa kayak gitu kan. Kalau nggak terima sampean notis kayak gitu, makanya wis pokoknya diempet sek lah. Ini mudah-mudahan proses kedua sampean lancar, turun visa, nggak nyampe di Makau, nggak nyampe lebih dari 1 bulan kayak gitu. Kalau udah masuk majikan baru wis niat engson bismillah. Susah seneng pokoknya dilakoni, yang penting gajian. Iya, amin. Iya. Majikanku tuh orang kaya banget Miss. Kamar saya aja spring bed, kamar mandi saya aja batap kok Miss. Aku sampai terharu kok. Berarti sampean harus super kinclong. Karena kan majikannya kaya, anaknya sudah gede. Jadi sampean harus super kinclong untuk membersihkan pekerjaan rumah. Dan untuk sampean ngelap jendela harus hati-hati ya. Penting banget itu. Jendelanya gede banget Miss. Gede semua itu apa di kamar juga apa itu kaca gede. Di apa namanya di kamar saya juga kacanya gede. Berkaca Miss. Ya. Ya kacanya sampai tinggi gitu gede kok. Bingung aku nanti. Makanya sampean harus hati-hati bersihin kaca, itu harus super hati-hati ya. Jangan waktu musim dingin bersihin kaca bagian dalam aja, dan jangan pakai kaos kaki, kadang lunyu. Sering kejadian segala sesuatu itu yang tidak diinginkan. Kadang waktu kita ngelap jendela itu kan kita pakai kaos kaki, licin, meleset kayak gitu loh. Dan itu kan bahaya. Pokoknya harus piye caranya sampean harus ngati-ngati pekerjaan rumah itu ya. Soalnya kalau untung rumah gede ya. Iya, besar banget Miss. Terus apa namanya rumahnya itu kinclong, tapi jarang barang-barang itu jarang Miss. Yang penting itu majikan tuh aku masak yang enak gitu. Dia pengen masakan Indonesia. Nah, mungkin kak ya bisa masak sih, tapi kan jarang gitu loh Miss. Aku nggak ada waktu buat masak Indonesia di sini tuh. Soalnya mepet, antar ke anak sekolah, antar jemput anak sekolah itu kan, terus ngantar ke les bareng kan nggak ada waktu buat masak buat sendiri tau Miss. Jadi aku ya kadang ya beli di toko itu udah matang ya udah kadang pesan gitu aja. Jarang aku masak itu. Takutnya tuh diomongin sama teman-temannya majikan saya, katanya ini dan itu. Soalnya majikan kan bukannya kan nongkrong gitu Miss. Mau aku. Oke lah, nggak apa-apa wis, pokoknya kedepannya sampean wis pokoknya kudu luwih nrimo. Iki pilihannya sampean. Ya enggak, majikan ini kan pilihannya sampean toh. Sampean sudah memilih majikan ini, sudah tanda tangan, sudah berani tanda tangan kontrak, sampean harus komitmen 2 tahun finish kontrak. Syukur-syukur nanti kalau mau renew kontrak biar enggak oyang-oyong koper lagi kayak gitu ya. Aku kapok nih, nggak mau trik lagi, ternyata capek. Ini saja mau ke pantai saja bingung, barang-barang saya saja yang separuh itu kan kena angin topan toh Miss. Terus apa namanya yang tendanya itu ambruk Miss, jadi untung koper
koper saya itu udah tak lemein itu apa plastik, jadi nggak tahu itu di dalamnya masih tembus apa enggak. Tahu nih kena angin depan kemarin sana. Ben kapok, sampean ben kapok. Lek gak ngono kan sampean nggak kapok kayak gitu kan, makanya ben kapok. Jadi lek kerja ben hati-hati, ben eman-eman kayak gitu, nggak sambat ngeluh. Aku ki tuas koper meneh lah bisa. Nanti aku ki Pak arep tak gawe ning Makau. Ternyata ning Makau nggak boleh bawa koper. Lah aku ki yo piye to? Wes kadung tuku koper to nih. Ternyata kalau ke Makau itu nggak boleh bawa koper nih. Emang nggak boleh bawa koper nih. Intinya kan ke Makau kan sampean kan tunggu visa. Dan tunggu visa itu tidak diizinkan untuk ke Makau, harus pulang ke Indonesia. Nanti takutnya sampean kalau ketahuan nunggu visa malah nggak dikasih izin masuk ke Makau. Kalau ke Makau kan harusnya kan untuk jalan-jalan. Jalan-jalan kan nggak mungkin gawa koper sak gedene sak bagong. Berarti aku ngono lho, Mi, Pak koper, Pak siap-siap bawa kopi, bawa mie, bawa sabu, selimut ngono lho, Mi. Di sana. Ternyata nggak boleh. Bawa uang yang banyak, ora usah akeh-akeh, penting cukup. Kalau masalah kopi, sabun, sampo, di sana bisa beli. Dolar Hongkong payu di sana itu laku, jadi nggak usah bingung. Yang penting sampean bawa kancut, bawa BH, bawa jaket, baju secukupnya aja, cuci kering pakai, kayak gitu loh. Oh iya. Wes gak usah. Akeh banyak. Jangan terlalu. Ya. Di sana juga jangan terlalu nyah-nyoh karo konco, duit deman-eman. Kita makan kita bayar, nggak usah traktir-traktiran. Prihatin dulu, sampean kan lagi nunggu visa. Yes, pokoknya ngati-ngati ojo nyah-nyoh. Wis, pokoknya kalau ada anak baru nanti takutnya dimanfaatkan. Sampean kok gak enek sing nulungi kalau bukan sampean sendiri, yang ngati-ngati. Wis nek kono iku sing penting sampean njogo uripe sampean piye carane gak kekurangan pangan. Kayak gitu loh. Ya enggak? Wis gak usah konco-koncoan sing akeh, gak usah api-apian, gak usah besti-bestian. Sing penting sampean cukup makan, ada tempat tinggal. Kalau suruh bayar ya bayar. Kalau memang sudah dibayar sama agent ya sampean di situ wis pokoknya tugasnya nyapo ya nyapo kayak gitu. Wis gak usah utang-utangan duit, gak usah traktir-traktiran daripada sampean kok bonyok kabeh engko. Wis pokoknya dianggap orang medit itu nggak apa-apa, yang penting sampean selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu ya. Soalnya sampean masih baru pertama kali masuk Makau nunggu visa, makanya sampean harus ngati-ngati. Paspor, dokumen itu sampean harus buntel plastik. Jangan sampai basah, jangan sampai sobek, penting banget. Soalnya sampean lagi nunggu visa, belum ada kontrak kerja, belum ada visa kayak gitu kan, nanti kalau sobek rusak repot, nanti dikasih SPLP. Oh gitu. Paspor penting itu, dokumen penting itu, paspor di sana dibuntel plastik biar nggak basah kehujanan, biar nggak robek kayak gitu ya, soalnya nunggu visa ya. Oh iya nih. Wes pokoknya ngati-ngati ya wes. Kalau memang dikasih majikan nggak mau dikasih notis nunggu 1 bulan langsung dikasih keluar ya, inilah cara Tuhan untuk mengingatkan kita ben kerja luwih tenanan kayak gitu ya. Iya nih. Oke. Ya terserah majikan yang lama itu mau ngatain aku gimana di migrasi ya tak terima lapang dada lah. Ya semoga-moga lah sampean diparingi lancar visane mudhun, nggak ada masalah. Amin. Kayak gitu ya. Pokoknya sampean selalu berpikir positif kayak gitu ya. Ya, Min. Oke, ya wes ngati-ngati ya, Mbak. Pokoknya selamat. Oke. Uangnya dieman-eman ya, oke? Ya, oke, yuk sami-sami yuk, bye-bye. Ya. Nih teman-teman ya, pengalaman banyak sekali sebenarnya pengalaman teman-teman yang seperti ini. Jadi di saat majikan nggak nerima, kita dikasih notis kayak gitu. Jadi ini mbaknya ngasih notis ke majikan,
kerja pertama kali masuk ke Hongkong karena ex Taiwan kayak gitu kan. Jadi waktu disodorin surat notis itu majikannya ngamuk tereret kayak gitu. Terus habis itu agennya juga pastilah, yang namanya agen kan juga kaget karena dia pindah ke agen baru, sudah dapat majikan terus disodorin surat notis pengunduran diri bulan depan. Majikan itu nggak gelem nunggu bulan depan, wes waktu typhoon angin sekencang itu kata mbaknya itu disuruh keluar. Ya mau nggak mau gimana ya, majikan kecewa. Mbaknya mudah-mudahan lah untuk kedepannya, ini kan sudah dapat majikan, mudah-mudahan sih harapannya mbaknya ini kedepannya bisa kerasan, karena kalau kita gonta-ganti majikan itu ya rapot kita nggak bagus. 1, 2, kalau kita masih mau kerja di Hongkong takutnya bisa nggak turun kayak gitu ya. Sangat untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, sehat selalu dan see you in the next video. Bye bye.